Wah, gila. Polisi menetapkan pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dari 3 perkara kasus korupsi yang tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Selain DR, satu tersangka lainnya adalah FA, Febri Adriansyah, ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Toto mengungkapkan DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 3 kasus korupsi adalah kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel pada periode 2020 hingga 2025. Dari penelusuran tim redaksi Tribun News, Don Rito merupakan seorang advokat dan konsultan hukum yang menyandang gelar Sarjana Hukum SH dan Magister Hukum MH. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 1989. Sementara itu, Febri Adriansyah lebih dahulu menempuh pendidikan di fakultas yang sama. Sebagai advokat, DR mendirikan kantor hukum Don Rito and Associates di Kota Jambi pada 29 Desember 1998. Sekitar 2.000 kantor hukum tersebut dipindahkan ke Kota Bandung dan hingga kini masih memberikan layanan jasa advokat serta konsultasi hukum. Mengutip dari sebuah platform ketenagakerjaan, DR menangani perkara litigasi maupun non-litigasi di berbagai bidang melalui kantornya. Mulai dari hukum perdata, pidana, perburuhan, tata usaha negara hingga hukum perusahaan. Pendampingan hukum yang diberikan mencakup proses negosiasi dan mediasi, hingga mewakili klien dalam perkara di kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai pengadilan, serta Mahkamah Agung. DR pernah menjadi kuasa hukum KGS Taswin Zain dalam perkara korupsi proyek pengembangan sistem pelatihan dan pengadaan peralatan Balai Latihan Kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2004. Kasus yang mulai disidangkan pada 2008 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 13,6 miliar rupiah akibat dugaan penggelembungan anggaran dan penyimpangan dalam pengadaan proyek. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan dalam penggeledahan itu pihaknya menyita uang tunai senilai 520 juta rupiah dan 133.000 dolar Amerika Serikat. Pemirsa, polisi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah FA sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Selain Febri Adriansyah, polisi juga menetapkan satu sosok lainnya dalam kasus tersebut, ialah DR. Inilah peran DR, advokat yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Febri Adriansyah.
DR ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. Penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Kapolri Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto pada Sabtu 11 Juli 2026. Toto mengungkapkan sosok DR melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Meski ditetapkan dalam rangkaian penyidikan yang sama, penyidik menerapkan konstruksi hukum berbeda terhadap masing-masing tersangka. Perbedaan itu didasarkan pada dugaan peran dan perbuatan pidana yang disangkakan. DR telah dikenakan pasal 4 dan atau pasal 5. Junto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan 1 huruf C di KUHP yang baru. Saat ini sosok DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Penyidik gabungan dari Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik DR di kawasan Gandaria Cilandak, Jakarta Selatan. Hal itu terkait proses hukum kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan dugaan suap, korupsi, hingga TPPU pengadaan batubara PLN untuk PLTU, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS KNI. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa dari penggeledahan di rumah saksi DR, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam 2 mata uang berbeda. Pihak kepolisian sejauh ini belum merinci sosok maupun peran saksi DR dalam pusaran perkara tersebut, namun Budi memastikan bahwa penyidikan terus diperdalam dengan memeriksa orang-orang di sekitar saksi. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 13 lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek sejak Rabu 8 Juli. Penggeledahan menyasar sejumlah tempat mulai dari rumah Febri, kantor, kafe, hingga money changer. Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel, periode 2020-2025. Penyidikan bermula dari 2 laporan polisi. Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2020-2025. Sementara laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI periode yang sama yang juga diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset bernilai fantastis. Di Cafe The Clean Signature, Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan uang tunai hampir 67,2 miliar rupiah dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Sementara itu, dari rumah pribadi Febri di kawasan Sentul Bogor, penyidik menyita berangkas berisi 74 kg emas, serta uang tunai dalam mata uang asing senilai sekitar 476 miliar rupiah. Seiring eskalasi penyidikan dan penggeledahan tersebut, Febri Adriansyah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Jampitsus pada Sabtu 11 Juli dini hari. Kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga sempat dijaga ketat oleh personel TNI sebelum situasi kembali kondusif. Dalam kasus ini, Febri menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar, tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Yang pertama, kita harus sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung
dalam rangka untuk sinergitas antara yang disampaikan oleh BLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk melakukan beberapa pemeriksaan di beberapa lokasi yang rekan-rekan sendiri yang sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah mendapatkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 dan 8 2010, atau pasal 603 ayat 1 huruf B dan huruf D di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara bukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Abri dan atau tindak pidana korupsi lainnya, bagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf I besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sangkaan KUHP 807 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu izin Pak Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas komisi fungsionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus untuk pembentukannya. Dalam kerja kedepannya panitia ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu ini Pak Jampitsus, Pak gila. Polisi menetapkan pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dari 3 perkara kasus korupsi yang tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan DR telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Selain DR, 1 tersangka lainnya adalah FA, Febri Adriansyah, ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Toto mengungkapkan DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 3 kasus korupsi adalah kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel pada periode 2020 hingga 2025. Dari penelusuran tim redaksi Tribun News, Don Rito merupakan seorang advokat dan konsultan hukum yang menyandang gelar Sarjana Hukum SH dan Magister Hukum MH. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 1989. Sementara itu, Febri Adriansyah lebih dahulu menempuh pendidikan di fakultas yang sama. Sebagai advokat, DR mendirikan kantor hukum Don Rito and Associates di Kota Jambi pada 29 Desember 1998.
Sekitar 2.000 kantor hukum tersebut dipindahkan ke Kota Bandung dan hingga kini masih memberikan layanan jasa advokat serta konsultasi hukum. Mengutip dari sebuah platform ketenagakerjaan, DR menangani perkara litigasi maupun non-litigasi di berbagai bidang melalui kantornya. Mulai dari hukum perdata, pidana, perburuhan, tata usaha negara hingga hukum perusahaan. Pendampingan hukum yang diberikan mencakup proses negosiasi dan mediasi, hingga mewakili klien dalam perkara di kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai pengadilan, serta Mahkamah Agung. DR pernah menjadi kuasa hukum KGS Taswin Zain dalam perkara korupsi proyek pengembangan sistem pelatihan dan pengadaan peralatan Balai Latihan Kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2004. Kasus yang mulai disidangkan pada 2008 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 13,6 miliar rupiah akibat dugaan penggelembungan anggaran dan penyimpangan dalam pengadaan proyek. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan dalam penggeledahan itu pihaknya menyita uang tunai senilai 520 juta rupiah dan 133.000 dolar Amerika Serikat. Pemirsa, polisi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah FA sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Selain Febri Adriansyah, polisi juga menetapkan satu sosok lainnya dalam kasus tersebut, ialah DR. Inilah peran DR, advokat yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Febri Adriansyah. DR ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. Penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Kapolri Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto pada Sabtu 11 Juli 2026. Toto mengungkapkan sosok DR melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Meski ditetapkan dalam rangkaian penyidikan yang sama, penyidik menerapkan konstruksi hukum berbeda terhadap masing-masing tersangka. Perbedaan itu didasarkan pada dugaan peran dan perbuatan pidana yang disangkakan. DR telah dikenakan pasal 4 dan atau pasal 5, Jungto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan 1 huruf C di KUHP yang baru. Saat ini sosok DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Penyidik gabungan dari Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik DR di kawasan Gandaria Cilandak, Jakarta Selatan. Hal itu terkait proses hukum kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan dugaan suap, korupsi, hingga TPPU pengadaan batubara PLN untuk PLTU, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS KMI. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa dari penggeledahan di rumah saksi DR, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam 2 mata uang berbeda.
Pihak kepolisian sejauh ini belum merinci sosok maupun peran saksi DR dalam pusaran perkara tersebut, namun Budi memastikan bahwa penyidikan terus diperdalam dengan memeriksa orang-orang di sekitar saksi. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 13 lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek sejak Rabu 8 Juli. Penggeledahan menyasar sejumlah tempat mulai dari rumah Febri, kantor, kafe, hingga money changer. Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel, periode 2020-2025. Penyidikan bermula dari 2 laporan polisi. Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2020-2025. Sementara laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI periode yang sama yang juga diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset bernilai fantastis. Di Cafe The Clean Signature, Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan uang tunai hampir 67,2 miliar rupiah dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Sementara itu, dari rumah pribadi Febri di kawasan Sentul Bogor, penyidik menyita berangkas berisi 74 kg emas, serta uang tunai dalam mata uang asing senilai sekitar 476 miliar rupiah. Seiring eskalasi penyidikan dan penggeledahan tersebut, Febri Adriansyah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Jampitsus pada Sabtu 11 Juli dini hari. Kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga sempat dijaga ketat oleh personel TNI sebelum situasi kembali kondusif. Dalam kasus ini, Febri menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar, tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Yang pertama, kita sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh BLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, pemanggilan 2 ahli, termasuk melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan sendiri yang sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara BL yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 yang atau pasal 5, junto pasal 10 dan 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf D di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara bukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya, bagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sangkaan KUHP pasal 07 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap PR, ini
Ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sehingga itu izin Pak Komisi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panitia ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan. Mungkin itu. Kemudian Pak Jampisus, Pak. Gila. Polisi menetapkan pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dari 3 perkara kasus korupsi tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan DR telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Selain DR, satu tersangka lainnya adalah FA, Febri Adriansyah, ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Toto mengungkapkan diduga pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 3 kasus korupsi adalah kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel pada periode 2020 hingga 2025. Dari penelusuran tim redaksi Tribun News, Don Rito merupakan seorang advokat dan konsultan hukum yang menyandang gelar sarjana hukum SH dan magister hukum MH. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 1989. Sementara itu, Febri Adriansyah lebih dahulu menempuh pendidikan di fakultas yang sama. Sebagai advokat, DR mendirikan kantor hukum Don Rito and Associates di Kota Jambi pada 29 Desember 1998. Sekitar 2.000 kantor hukum tersebut dipindahkan ke Kota Bandung dan hingga kini masih memberikan layanan jasa advokat serta konsultasi hukum. Mengutip dari sebuah platform ketenagakerjaan, DR menangani perkara litigasi maupun non-litigasi di berbagai bidang melalui kantornya. Mulai dari hukum perdata, pidana, perburuhan, tata usaha negara hingga hukum perusahaan. Pendampingan hukum yang diberikan mencakup proses negosiasi dan mediasi, hingga mewakili klien dalam perkara di kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai pengadilan, serta Mahkamah Agung. DR pernah menjadi kuasa hukum KGS Taswin Zain dalam perkara korupsi proyek pengembangan sistem pelatihan dan pengadaan peralatan Balai Latihan Kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2004. Kasus yang mulai disidangkan pada 2008 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 13,6 miliar rupiah akibat dugaan penggelembungan anggaran dan penyimpangan dalam pengadaan proyek. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan dalam penggeledahan itu pihaknya menyita uang tunai senilai 520 juta rupiah dan 133.000 dolar Amerika Serikat.
Pemirsa, polisi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah FA sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Selain Febri Adriansyah, polisi juga menetapkan satu sosok lainnya dalam kasus tersebut, ialah DR. Inilah peran DR, advokat yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Febri Adriansyah. DR ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. Penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Kapolri Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto pada Sabtu 11 Juli 2026. Toto mengungkapkan sosok DR melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Meski ditetapkan dalam rangkaian penyidikan yang sama, penyidik menerapkan konstruksi hukum berbeda terhadap masing-masing tersangka. Perbedaan itu didasarkan pada dugaan peran dan perbuatan pidana yang disangkakan. DR telah dikenakan pasal 4 dan atau pasal 5. Jungto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan 1 huruf C di KUHP yang baru. Saat ini sosok DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Penyidik gabungan dari Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik DR di kawasan Gandaria Cilandak, Jakarta Selatan. Hal itu terkait proses hukum kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan dugaan suap, korupsi, hingga TPPU pengadaan batubara PLN untuk PLTU, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS KNI. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa dari penggeledahan di rumah saksi DR, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam 2 mata uang berbeda. Pihak kepolisian sejauh ini belum merinci sosok maupun peran saksi DR dalam pusaran perkara tersebut, namun Budi memastikan bahwa penyidikan terus diperdalam dengan memeriksa orang-orang di sekitar saksi. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 13 lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek sejak Rabu 8 Juli. Penggeledahan menyasar sejumlah tempat mulai dari rumah Febri, kantor, kafe, hingga money changer. Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel, periode 2020-2025. Penyidikan bermula dari 2 laporan polisi. Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2020-2025. Sementara laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI periode yang sama yang juga diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset bernilai fantastis. Di Cafe The Clean Signature, Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan uang tunai hampir 67,2 miliar rupiah dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Sementara itu, dari rumah pribadi Febri di kawasan Sentul Bogor, penyidik menyita berangkas berisi 74 kg emas, serta uang tunai dalam mata uang asing senilai sekitar 476 miliar rupiah. Seiring eskalasi penyidikan dan penggeledahan tersebut, Febri Adriansyah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Jampitsus pada Sabtu 11 Juli dini hari. Kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga sempat dijaga ketat oleh personel TNI sebelum situasi kembali kondusif. Dalam kasus ini, Febri menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar, tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sanksi KUHP yang lama 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B.
Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas dari yang disampaikan oleh BLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk melakukan beberapa pemeriksaan di beberapa lokasi yang rekan-rekan ini yang sudah sejak awal memikirkan mengabdi. Pada saat ini kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah mendapatkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 603 ayat 1 huruf B dan huruf D di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara bukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh Pegawai Negeri atau Oknum Penyelenggara Negara dalam perkara PDAS ABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya, bagaimana dimaksud pasal 12 huruf D kecil, 12 huruf D besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sangkalan KUHP 807 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap PR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sehingga itu, mohon Pak Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas komisi disiplinarnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3. Nanti di sini kami akan ada rapat khusus di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan. Mungkin itu. Ini Pak Jampitsus, Pak. Gila. Polisi menetapkan pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dari 3 perkara kasus korupsi yang tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan DR telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Selain DR, 1 tersangka lainnya adalah FA, Febri Adriansyah, ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Toto mengungkapkan DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 3 kasus korupsi adalah kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel pada periode 2020 hingga 2025. Dari penelusuran tim redaksi Tribun News, Don Rito merupakan seorang advokat dan konsultan hukum yang menyandang gelar Sarjana Hukum SH dan Magister Hukum MH. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 1989. Sementara itu, Febri Adriansyah lebih dahulu menempuh pendidikan di fakultas yang sama.
Sebagai advokat, DR mendirikan kantor hukum Don Rito and Associates di Kota Jambi pada 29 Desember 1998. Sekitar 2.000 kantor hukum tersebut dipindahkan ke Kota Bandung dan hingga kini masih memberikan layanan jasa advokat serta konsultasi hukum. Mengutip dari sebuah platform ketenagakerjaan, DR menangani perkara litigasi maupun non-litigasi di berbagai bidang melalui kantornya. Mulai dari hukum perdata, pidana, perburuhan, tata usaha negara hingga hukum perusahaan. Pendampingan hukum yang diberikan mencakup proses negosiasi dan mediasi, hingga mewakili klien dalam perkara di kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai pengadilan, serta Mahkamah Agung. DR pernah menjadi kuasa hukum KGS Taswin Zain dalam perkara korupsi proyek pengembangan sistem pelatihan dan pengadaan peralatan Balai Latihan Kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2004. Kasus yang mulai disidangkan pada 2008 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 13,6 miliar rupiah akibat dugaan penggelembungan anggaran dan penyimpangan dalam pengadaan proyek. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan dalam penggeledahan itu pihaknya menyita uang tunai senilai 520 juta rupiah dan 133.000 dolar Amerika Serikat. Pemirsa, polisi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah FA sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Selain Febri Adriansyah, polisi juga menetapkan satu sosok lainnya dalam kasus tersebut, ialah DR. Inilah peran DR, advokat yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Febri Adriansyah. DR ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. Penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Kapolri Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto pada Sabtu 11 Juli 2026. Toto mengungkapkan sosok DR melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Meski ditetapkan dalam rangkaian penyidikan yang sama, penyidik menerapkan konstruksi hukum berbeda terhadap masing-masing tersangka. Perbedaan itu didasarkan pada dugaan peran dan perbuatan pidana yang disangkakan. DR telah dikenakan pasal 4 dan atau pasal 5. Jungto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan 1 huruf C di KUHP yang baru. Saat ini sosok DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Penyidik gabungan dari Korpas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik DR di kawasan Gandaria Cilandak, Jakarta Selatan. Hal itu terkait proses hukum kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan dugaan suap, korupsi, hingga TPPU pengadaan batubara PLN untuk PLTU, PT Asabri, Jakarta Steel, serta PT CBS KNI.
Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa dari penggeledahan di rumah saksi DR, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam 2 mata uang berbeda. Pihak kepolisian sejauh ini belum merinci sosok maupun peran saksi DR dalam pusaran perkara tersebut, namun Budi memastikan bahwa penyidikan terus diperdalam dengan memeriksa orang-orang di sekitar saksi. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 13 lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek sejak Rabu 8 Juli. Penggeledahan menyasar sejumlah tempat mulai dari rumah Febri, kantor, kafe, hingga money changer. Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel, periode 2020-2025. Penyidikan bermula dari 2 laporan polisi. Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya sepanjang 2020-2025. Sementara laporan kedua berkaitan dengan dugaan korupsi dan atau TPPU dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI periode yang sama yang juga diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah aset bernilai fantastis. Di Cafe The Clean Signature, Cipete, Jakarta Selatan, polisi menemukan uang tunai hampir 67,2 miliar rupiah dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Sementara itu, dari rumah pribadi Febri di kawasan Sentul Bogor, penyidik menyita berangkas berisi 74 kg emas, serta uang tunai dalam mata uang asing senilai sekitar 476 miliar rupiah. Seiring eskalasi penyidikan dan penggeledahan tersebut, Febri Adriansyah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Jampitsus pada Sabtu 11 Juli dini hari. Kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga sempat dijaga ketat oleh personel TNI sebelum situasi kembali kondusif. Dalam kasus ini, Febri menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar, tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sanksi KUHP yang lambah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Yang pertama, kita harus sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas dari yang disampaikan oleh BLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk melakukan beberapa pemeriksaan di beberapa lokasi yang rekan-rekan dulu yang sudah awal memikirkan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5, junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 603 ayat 1 huruf B dan huruf D di KUHP yang baru. Kemudian kita sudah telah menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya, bagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4
TPPU atau Sangkaran KUHP 807 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sehingga itu izin Pak Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas komisi institusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja, yaitu di tingkat Komisi 3. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukannya. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan. Mungkin itu. Ini Pak Jamkitsus, Pak. Ya gila. Polisi menetapkan pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka dari 3 perkara kasus korupsi yang tengah diusut Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipikor Polri. Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan DR telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Selain DR, satu tersangka lainnya adalah FA, Febri Adriansyah, ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, Toto mengungkapkan DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. 3 kasus korupsi adalah kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya. Selain itu, dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel pada periode 2020 hingga 2025. Dari penelusuran tim redaksi Tribun News, Don Rito merupakan seorang advokat dan konsultan hukum yang menyandang gelar Sarjana Hukum SH dan Magister Hukum MH. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 1989. Sementara itu, Febri Adriansyah lebih dahulu menempuh pendidikan di fakultas yang sama. Sebagai advokat, DR mendirikan kantor hukum Don Rito and Associates di Kota Jambi pada 29 Desember 1998. Sekitar 2.000 kantor hukum tersebut dipindahkan ke Kota Bandung dan hingga kini masih memberikan layanan jasa advokat serta konsultasi hukum. Mengutip dari sebuah platform ketenagakerjaan, DR menangani perkara litigasi maupun non-litigasi di berbagai bidang melalui kantornya. Mulai dari hukum perdata, pidana, perburuhan, tata usaha negara hingga hukum perusahaan. Pendampingan hukum yang diberikan mencakup proses negosiasi dan mediasi, hingga mewakili klien dalam perkara di kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai pengadilan, serta Mahkamah Agung. DR pernah menjadi kuasa hukum KGS Taswin Zain dalam perkara korupsi proyek pengembangan sistem pelatihan dan pengadaan peralatan Balai Latihan Kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2004. Kasus yang mulai disidangkan pada 2008 itu menimbulkan kerugian negara sekitar 13,6 miliar rupiah akibat dugaan penggelembungan anggaran dan penyimpangan dalam pengadaan proyek. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan dalam penggeledahan itu pihaknya menyita uang tunai senilai 520 juta rupiah dan 133.000 dolar Amerika Serikat.
Pemirsa, polisi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah FA sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Selain Febri Adriansyah, polisi juga menetapkan satu sosok lainnya dalam kasus tersebut, ialah DR. Inilah peran DR, advokat yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Febri Adriansyah. DR ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. Penetapan Febri Adriansyah sebagai tersangka ini diumumkan langsung oleh Kepala Kapolri Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto pada Sabtu 11 Juli 2026. Toto mengungkapkan sosok DR melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Meski ditetapkan dalam rangkaian penyidikan yang sama, penyidik menerapkan konstruksi hukum berbeda terhadap masing-masing tersangka. Perbedaan itu didasarkan pada dugaan peran dan perbuatan pidana yang disangkakan. DR telah dikenakan pasal 4 dan atau pasal 5. Junto pasal 10 Undang-Undang 8 tahun 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan 1 huruf C di KUHP yang baru. Saat ini sosok DR telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Penyidik gabungan dari Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah milik DR di kawasan Gandaria Cilandak, Jakarta Selatan. Hal itu terkait proses hukum kasus mega korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan dugaan suap, korupsi, hingga TPPU pengadaan batubara PLN untuk PLTU, PT Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBS KNI. Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan bahwa dari penggeledahan di rumah saksi DR, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai dalam 2 mata uang berbeda. Pihak kepolisian sejauh ini belum merinci sosok maupun peran saksi DR dalam pusaran perkara tersebut, namun Budi memastikan bahwa penyidikan terus diperdalam dengan memeriksa orang-orang di sekitar saksi. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah bermula dari operasi penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Polri di 13 lokasi berbeda di wilayah Jabodetabek sejak Rabu 8 Juli. Penggeledahan menyasar sejumlah tempat mulai dari rumah Febri, kantor, kafe, hingga money changer. Operasi tersebut merupakan bagian dari penyidikan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi, yakni kasus blackout batubara PLN, dugaan korupsi PT Asabri Persero, dan PT Asuransi Jiwasraya, serta dugaan korupsi dalam penyelesaian utang PT Cakrawala Bintang Semesta kepada PT Krakatau National Resources, anak usaha PT Krakatau Steel, periode 2020-2025. Penyidikan bermula dari 2 laporan polisi. Laporan pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam penanganan perkara